Kabupaten Lamongan, banyak benda-benda bersejarah yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan di Jawa Timur. Salah satunya sebuah peninggalan bersejarah berupa gentong air dan alas tikar yang terbuat dari batu di depan Masjid Agung Lamongan. Masyarakat Lamongan meyakini benda sejarah tersebut merupakan peninggalan Panji Laras dan Panji Liris. Banyak mitologi dan adat istiadat orang Lamongan yang berlatar belakang dari kisah Panji Laras dan Panji Liris ini. Misalnya, mitologi larangan orang Lamongan menikah dengan orang Kediri. Juga adat atau tradisi calon mempelai perempuan yang melamar calon suaminya. Selain gentong air dan tikar batu, ada juga jejak sejarah yang dikaitkan dengan Panji Laras dan Panji Liris ini, yakni makam Patih Basabilan yang berada di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan. Halo Sobat Budaya, bertemu kembali bersama saya Alfarobi dalam program Jendela Budaya. Feature pendidikan berkonten budaya yang memberikan informasi dan membuka wawasan akan beragam budaya Indonesia. Di Kabupaten Lamongan berkembang suatu cerita rakyat antara Lamongan dan Kediri, yaitu cerita antara Panji Laras dan Panji Liris yang sampai saat ini menjadi suatu mitos. Lalu, bagaimana kisahnya? Cerita rakyat Panji Laras Liris di Lamongan bermula ketika Raden Panji Puspokusumo Adipati Lamongan memiliki dua putra yang tampan, yakni Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris yang memiliki kegagahan dan ketampanan, kemudian menjadi daya tarik primadona lah kalau bahasa sekarang di masyarakat luar, termasuk yang akhirnya begitu tertarik adalah Putri Adipati Wirosobo Kediri, yakni Putri Andanwangi dan Andansari. Karena ketertarikannya, kedua Putri Adipati Wirosobo Kediri itu kemudian berniat melamar Raden Panji Laras Liris ke Lamongan. Didasari dari cerita atau mitos inilah yang sekarang menjadi mitosnya masyarakat Lamongan. Pria Lamongan yang mau menikah ini menjadi mitos untuk dilamar. Yang ini membedakan dengan mitos atau cerita tentang adat perkawinan di daerah yang lain. Prosesi lamaran Putri Kediri, Putri Adipati Wirosobo Kediri, Putri Andanwangi dan Andansari ini akhirnya berlangsung dengan membawa syarat yakni gentong dan alas tikar, yang di cerita atau versi cerita yang lain itu merupakan kipas. Dua benda tersebut masing-masing sekarang berada di depan halaman Masjid Agung Lamongan, menjadi salah satu benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Lamongan, dibawa oleh Putri Andanwangi dan Andansari beserta Adipati Wirosobo Kediri ke Lamongan hingga sampailah pada titik pertemuan perbatasan di Lamongan, yakni Kali Lamong. Di sanalah rombongan Adipati Wirosobo Kediri disambut dengan rombongan Adipati Puspokusumo dari Lamongan beserta dua putranya, yakni Panji Laras dan Liris, di titik pertemuan Kali Lamong. Di situ kemudian karena posisi Kali Lamong yang terjadi luapan banjir dan tidak bisa dilalui, maka rombongan dari Kediri tersebut harus melewati Kali Lamong dengan menyusuri atau menyeberang Kali Lamong tersebut. Di dalam proses tersebut akhirnya terungkap bahwa Putri Andanwangi dan Andansari memiliki suatu keanehan yang dianggap oleh Panji Laras dan Liris bukan seperti manusia biasa. Karena ketika dijinjing atau disingkap baju ataupun kebaya yang dimiliki Putri Andanwangi dan Andansari memiliki bulu lebat yang tidak mungkin ataupun dimiliki oleh manusia biasa. Dengan kondisi inilah kemudian Panji Laras Liris yang kecewa atas kondisi yang ditemui ketika terjadi pertemuan di Kali Lamong dengan rombongan Kediri tersebut melaporkan kepada ayahnya Raden Puspokusumo Adipati Lamongan, sehingga lamaran yang dibawa oleh Putri Kediri tersebut
ditolak. Atas penolakan tersebut, Putri Andanwangi dan Andansari melaporkan juga kepada ayahnya Adipati Wirosobo Kediri hingga terjadilah perperangan yang dilakukan oleh rombongan dari Kediri menyerbu ke Lamongan. Karena merasa harga dirinya tidak dihargai, merasa tidak diterima oleh Raden Panji Larasliris beserta keluarganya Adipati Puspokusumo di Lamongan. Peperangan itulah yang kemudian ada dua versi. Di satu versi menyebutkan bahwa atas penolakan lamaran yang dilakukan oleh Panji Larasliris, Putri Andanwangi dan Andansari bunuh diri. Di versi yang lain, kedua calon mempelai ini terjadi pertempuran atau peperangan di Lamongan hingga sama-sama meninggal dunia. Dari dasar peperangan inilah kemudian menjadi dasar atau menjadi mitos yang sampai sekarang masih diyakini sebagian masyarakat Lamongan untuk tidak menikah dengan orang Kediri. Mitos larangan orang Lamongan menikah dengan orang Kediri yang sampai sekarang kemudian menjadi sebuah keyakinan oleh sebagian masyarakat Lamongan juga sudah dalam proses peleburan karena mungkin terjadi perkembangan zaman yang sebagian masih meyakini dan sebagian tidak meyakini. Karena apa? Karena sebagian yang meyakini hal tersebut, meyakini mitos ini menjadi cerita masyarakat Lamongan turun-temurun, ini meyakini kalau menikah atau kawin dengan orang Kediri akan tidak langgeng di dalam rumah tangganya dan sebagainya, sesuatu yang negatif menimpa terhadap mereka. Namun sebagian masyarakat Lamongan sudah menjadi fakta bahwa juga tidak sedikit orang Lamongan yang sampai dengan hari ini menikah dengan orang Kediri juga masih langgeng dalam rumah tangganya, masih diberikan kelancaran dan sebagainya. Sekali lagi bahwa mitos ini adalah mitos sejarah, mitos budaya, cerita rakyat Lamongan yang menjadi cerita leluhur yang kita juga boleh meyakini itu. Namun apabila ada sesuatu yang lebih diyakini dari masing-masing pribadi kita, maka kita kembalikan itu kepada pribadi masing-masing. Cerita Panji Larasliris ini merupakan cerita rakyat yang menjadi mitos di Kabupaten Lamongan. Kita harapkan akan tetap lestari dan tetap menjadi cerita rakyat yang dapat dimengerti untuk generasi yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga berupaya melestarikan cerita rakyat ini, salah satunya dengan upaya mengajukan cerita rakyat Panji Larasliris ini menjadi warisan budaya tak benda nasional dari Kabupaten Lamongan. Nama saya Afan Jubaidi, saya dari Lamongan. Kebetulan saya nikah dengan orang Kediri. Ya, secara mitos memang orang Lamongan kurang setuju untuk menikah dengan orang Kediri. Menurut leluhur memang seperti itu. Tapi secara adat budaya sebagainya memang orang Lamongan dengan Kediri ada sedikit perbedaan masalah adat. Ya, karena kami bertemu dengan Putri Kediri dan kita juga saling mencintai, ya karena jodoh adalah pemberian Tuhan, akhirnya kita tetap melakukan pernikahan. Dalam perjalanan pernikahan itu, kami tetap percaya proses adat itu. Tapi tidak saya imani karena saya tetap iman kepada apa yang disampaikan secara syariat. Proses perjalanan pernikahan dengan orang Kediri, alhamdulillah selama 13 tahun, alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Dan semoga sampai akhir kita aman saja. Tapi secara adat kemarin waktu proses pernikahan, adat itu tetap kita jalankan sesuai dengan adat Lamongan dan adat Kediri. Tapi secara jodoh tetap kita percaya kepada Tuhan, seperti itu. Sobat Budaya, cerita inilah yang akhirnya melegitimasi pernikahan unik di pesisir utara Lamongan, di mana pihak perempuanlah yang melamar pihak laki-laki. Jika sudah cocok, maka mereka akan melangsungkan pernikahan. Pesan Raden Panji Pusponegoro tidak berlaku lagi saat ini, di mana tidak ada adat atau tradisi yang melarang pernikahan antara orang Lamongan dengan orang Kediri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jendela Budaya membuka wawasan, melestarikan tradisi. Salam budaya Indonesia. Sampai jumpa.